kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita mesti berikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri acara sharing session budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wajo SMK 2 Wajo. Salawat dan salam terpumpul kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Baik, Bapak Kepala UTC SMK 2 Wajo yang saya hormati, beserta Wakasek dan Kepala RSP SMK 2 Wajo beserta teman-teman sekalian yang saya hormati pula. Untuk efisien waktu, mari kita memasuki acara pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Sadiran SPD. Dengan hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu yuwafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini kami akan mulai melaksanakan pertemuan dengan memohon ridho dan izin berkamilah semua dan keadaan perbuatan kami. Jadikanlah pertemuan ini sebagai perkumpulan yang Kau rahmati. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu, dan mempersatukan kekuatkan persatuan kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan oleh Bapak Kepala UPT SMK Negeri 2 Wajo. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu Wakasek dan Perwakilan yang hadir saya hormati, Bapak Ibu pembina dan teristimewa kepada rekan ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 9 yang akan melakukan sharing session budaya positif dan saya hormati. Alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita hingga tak terasa Bapak Ibu sekalian, selama keberadaan kita kurang lebih beberapa jam di sekolah kita tercinta ini, sudah beberapa rangkaian acara yang kita lewati, dan semakin kita nikmati ini, semakin insya Allah semakin membawa kenikmatan tersendiri dan berkah buat kita sendiri, kepada anak kita dan keluarga kita dan masyarakat kita insya Allah. Tentu selaku pribadi dan menjawab di sekolah ini, saya menyambut baik kegiatan sharing session budaya positif ini atau berbagi budaya baik yang dilakukan oleh calon guru penggerak kita Bapak Ibu sekalian. Tentu kita meyakini bahwa semakin kita banyak berbuat, banyak berinteraksi, tapi alhamdulillah ya kita diberi kesempatan untuk berbagi. Ya. Nah, olehnya itu saya kira ini hanya, walaupun ini hanya berupa simulasi, tapi jangan beranggapan bahwa karena simulasi bodoh-bodoh yang perlu tidak, tapi lebih dari itu apa yang Ibu Jumi, apa yang Ibu Dose, apa yang Ibu Bupi pikirkan persoalan itu. Maka sekarang ini dengan harapan asumsinya bahwa ya Allah, saya hanya berbagi, persoalan nanti kebenarannya itu mau diterima dengan baik. Nah, kita harus jelaskan itu Bapak Ibu sekalian. Dengan itu tadi bahwa dengan momentum yang berbagi seperti ini kita saling kenal, kita saling bahwa karena relasi foto-foto yang perlu tidak, tapi lebih dari itu apa yang Ibu Jumi, apa yang Ibu Dose, apa yang Ibu Bupi pikirkan persoalan itu.
Kalau kita sekarang ini dengan harapan asumsinya bahwa ya Allah saya hanya berbagi, persoalan nanti kebenarannya itu mau diterima dengan baik. Nah, kita harus keluar seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dengan itu tadi bahwa dengan momentum yang berbagi seperti ini kita saling kenal, kita saling apa istilahnya ini, saling membagi sisi-sisi positif di antara kita, dan semakin bagi saya itu semakin mengentalkan hubungan emosional kita, semakin mengentalkan karena semakin banyak kita bertemu dalam satu forum seperti ini, semakin kenal kita, semakin hilang rasanya yang mau misal posisi disuduhi, hilang karena kita ya yang biasa sisuk dua hati, sisuk dua hati apa yang sisuk dua hati si tampungan atau apa itu yang biasa begitu yang jarang bertemu, yang biasa begitu yang misal tidak saling apa istilahnya saya saling berbagi. Nah, tapi kalau sudah seperti ini ya itu saya kira bahwa kita nikmati ini. Nah, itu momentum itu. Lebih jauh lagi akan harapkan bahwa setelah kita adakan simulasi ini dan berproses pendidikan bergerak ini, saya berharap kepada kita semua, baik teman-teman CDP kita ini yang sudah bergerak dan kita semua, mari kita buka diri. Janganlah terlalu eksklusif dan terlalu waktu ini tidak mau membuka diri untuk berbagi. Kita buka. Sesekali mungkin kunjungi aja ke Pak Benur. Ayo dulu Pak Benur, kita masuk dalam ruangan kita. Saya mau begini, aja begitu, ya. Ayo Pak Jum, fisika ajak di kemudian kita masuk di sini berdiskusi bangkunya ini. Namanya mikro teaching, ya. Kira-kira tadi waktu saya mengajar apa ya sisi positif yang aku dapatkan di situ, ya. Ya, kalau saya lihat itu anak-anak waktu saya pengalaman kita masuk ini di sport gizi, tanpa sebelum itu kita berulang kita gitu, seperti apa sih? Nah, kalau kita sudah seperti itu, berarti bahwa betul kita memaknai kebersamaan kita itu lebih dan semakin banyak ruang kebersamaan yang kita miliki dan mampu kita profesional di dalamnya, semakin kaya kita itu, semakin kaya, ya. Nah, semakin kaya. Sama saya dengan Ibu Ati semisal kan, saya masuk di sini, lain lagi perannya saya mainkan. Lain perannya bang, saya maka semakin kaya saya. Tapi kalau dia tidak memahami peran yang dimainkan, ya payah saya, payah saya kalau dia tidak mau. Kenapa seperti itu? Payah saya. Nah, karena ini yang kita mainkan ini adalah peran-peran yang kita ini topeng-topeng, ya. Nah seperti itu. Nah, tapi intinya adalah kalau kita memaknai peran-peran itu dengan baik dan mampu, tidak ada persoalan, ya. Ya. Kenapa saya lagi sih ya? Ada kayak ekses sedikit ini. coba Mas itu yang kena ekses ini mungkin boleh begitu ya. Karena kita kena begitu Pak Jenannya. Ternyata begitu. Karena kita tidak terhanyut ya, dan saya tidak menghanyutkan, tidak ada yang kita menghanyutkan itu jadi ya. Kita saya maksudkan bahwa semakin banyak ruang kolaborasi dan semakin banyak peran yang kita mainkan dan semakin makin kaya kita itu. Jadi tidak ada lagi persoalan ketika teman kita selesai dihubungi kenapa tidak begini, tidak ada persoalan. Itu saya kira ke depan kita tunggu sekarang ini kita tunggu dan ke depannya kita tunggu manfaat-manfaat baik yang mampu dibagi kepada rekan kita, mampu dibagi ke sekolah kita. Dan mulai hari ini saya sudah mendeklarasikan, memproklamasikan bagi teman kita CGP dan GP dan siapapun kita yang tidak sempat GP, mari kita berbagi semuanya, berbagi apa yang bisa kita bagi ya di sekolah kita ini untuk kemajuan diri kita, kemajuan kita dan sekolah kita. Demikian, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada rekan kita yang mau berbagi hari ini. Oke, sekian. Bila itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk di acara inti yaitu pemaparan materi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wajo, SMK Negeri 2 Wajo, dengan narasumber Ibu Jumiati Malik SPDI, Ibu Sia Hasanuddin MPD dan Ibu ISC SSGR. Untuk
Sesi pertama, saya persilakan Ibu Kustia Hasanudin MP. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti sharing session budaya positif sekolah aksi nyata modul 1 titik 4 kepada kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wajo. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam atas tentang biasanya pembahasannya adalah pengantar filosofi pendidikan Ki Dewantara, nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Kemudian materi yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Baik Bapak Ibu, di sini Ki Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan, di mana pengajaran itu merupakan suatu proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lanjut dan batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat persampaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Di sini Ki menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Di sini sebagai pengantar bahwa nilai guru penggerak itu terdapat ada 5, yaitu yang pertama berpihak kepada murid, kemudian reflektif, kemudian mandiri, yang keempat kolaboratif, dan kelima adalah inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan pemimpinan murid, gerakan komunitas praktisi. Sedangkan materi yang 1 titik 3 adalah visi guru penggerak, di mana menjadikan prakarsa perubahan menjadi visi sekolah. Selanjutnya adalah disiplin positif. Mendidik anak, murid, dan mempersiapkan mereka untuk mandiri adalah tujuan pengasuhan dan pendidikan baik sebagai orang tua, baik sebagai guru. Tidak hanya mandiri secara fisik dan materi, tetapi juga mampu mandiri dalam berpikir dan menentukan hal yang baik dan benar dalam perjalanan hidupnya. Bapak Ibu perlu memberikan dukungan yang tepat agar anak dapat mandiri. Salah satunya adalah dengan menerapkan pola disiplin yang memberikan dampak jangka panjang. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu untuk mengembangkan disiplin positif pada murid-murid kita. Seringkali kita dengar bahwa disiplin kita kadang-kadang sebagai kebutuhan, aturan, bahkan hukuman, dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apa arti disiplin positif dan manfaatnya dapat kita lihat bahwa disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tersebut tanpa ada hukuman dan hadiah. Di mana disiplin positif ini diterapkan baik dalam lingkungan keluarga ataupun dalam lingkungan sekolah. Dengan demikian, penerapan disiplin positif diharapkan tidak ada lagi tindak kekerasan dan dapat dihindari. Apa manfaat dari disiplin positif ini? Yang pertama, dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak. Yang kedua, dapat mendukung kemandirian anak dan rasa tanggung jawab atas dirinya. Kemudian yang ketiga, dapat mendukung lingkungan yang lebih baik dalam keluarga. Di sini Bapak Ibu, saya lebih banyak mengambil contoh dalam lingkungan keluarga dan akan sangat berhubungan dengan lingkungan sekolah kita yang baik diterapkan dalam kelas. Nah, yang pertama, apa yang perlu diketahui sebelum menerapkan disiplin positif? Yang pertama, kenali kekhasan anak. Artinya anak di sini lahir dengan keunikannya masing-masing. Disiplin itu
Anak usia balita berbeda dengan anak yang usianya lebih besar. Anak terlahir dengan sifatnya masing-masing, misalnya ada yang mudah berkenalan, ada yang tingkat mengenal orang, dan ada yang lambat mengenal orang lain. Yang kedua, pahami kebutuhan anak. Setiap anak memiliki kebutuhan dasar, dan janganlah kita memberikan aturan jika anak itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, misalnya makan, misalnya lapar. Seharusnya saat memberikan disiplin positif, penuhi dulu kebutuhan anak tersebut. Yang kedua, apa saja yang perlu dipahami dalam penerapan disiplin positif? Tiga hal yang perlu yang kita lakukan. Yang pertama, menunjukkan sikap tegas dan konsisten sekaligus menunjukkan kasih sayang. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dari kesalahan. Ketiga, melakukan komunikasi yang baik dan menghargai anak murid. Kemudian yang tiga hal yang perlu kita hindari yaitu menunjukkan sikap keras sehingga anak merasa takut dan rendah diri, atau menunjukkan sikap lembut sehingga anak menjadi manja. Yang kedua, memberikan hukuman kepada anak ketika melakukan kesalahan. Ketiga, menciptakan hubungan yang tidak menyenangkan dalam keluarga ataupun sekolah, misalnya memarahi atau menyindir anak tersebut di depan orang banyak atau di depan teman-temannya. Bagaimana mengatasi anak saat melakukan kesalahan? Terdapat ada 3 poin. Yang pertama, menerapkan konsekuensi yang berhubungan dengan kesalahan. Misalnya anak melakukan suatu kesalahan, konsekuensi apa yang harus dia lakukan. Artinya dia harus memperbaiki apa yang menjadi satu kesalahannya. Yang kedua, menerapkan disiplin yang masuk akal sesuai dengan usia anak. Kemudian ketiga, melakukan kekerasan baik fisik maupun melukai perasaan anak. Hal ini yang harus kita hindari dalam penerapan disiplin positif. Bagaimana cara menumbuhkan disiplin diri anak? Yang pertama, hindari memberikan iming-iming agar anak mau berperilaku baik. Yang kedua, mendampingi anak tidak hanya pada saat sukses, tetapi juga pada saat-saat sulit. Bisa kita lihat dari tampilan apa-apa contoh yang cara menumbuhkan disiplin diri anak. Kemudian bagaimana cara berkomunikasi dalam disiplin positif? Yang pertama, kita harus menghindari apa? Menghindari menggurui. Seperti contoh, makanya jangan malas, lain kali tasnya diperiksa supaya tidak ada barang yang tertinggal. Namun anjuran yang harus kita lakukan, kita menceritakan pengalaman kita pada saat itu. Ibu juga pernah ketinggalan membawa buku PR, terus dimarahi guru. Akhirnya ibu sering memeriksa tas sebelum berangkat. Berarti ada yang harus kita hindari dan memberikan anjuran kepada anak yang telah melakukan yang kami hormati Bapak Wakil, Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sempat membersamai kami pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua LSB, dan yang kami hormati Wakasek serta Ketua Jurusan yang sempat hadir membersamai kami pula dalam pengembangan sharing session budaya positif pada kesempatan di sore hari ini. Kemudian tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh stakeholder baik pembina SMK 2 Negeri Waduk yang sempat hadir pula membersamai kami. Alhamdulillah atas petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta nikmat yang diberikan begitu berlimpah kepada kami semua sehingga bisa melaksanakan sebuah aksi nyata kami di CGP Angkatan 9, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman terkait dengan budaya positif yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan atau kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat maupun para
Solihin dan Syuhada. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu karena ini sudah masuk waktu sholat asar, maka saya masuk kepada materi yang akan saya bahas. Itu ada 3. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, dan yang terakhir adalah motivasi perilaku manusia. Menurut William Glaser and Daniel Dawson, seperti yang telah disampaikan tadi berarti dalam choice theory mengatakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia itu, sehingga manusia itu termotivasi atau terdorong untuk melakukan sebuah perilaku atau sebuah tindakan. Yang pertama yaitu survival. Survival di sini adalah bertahan hidup. Ini merupakan sebuah atau sifat kebutuhan manusia yang bersifat fisiologis. Fisiologis di sini bagaimana manusia mempertahankan hidupnya. Seperti apa itu? Seperti makan, minum, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, jika ada seorang anak atau peserta didik yang mengambil, saya ambil gambaran atau sebuah sampel yang mengambil atau meminta makanan kepada temannya yang lain, itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apa itu? Dia ingin mempertahankan hidupnya, atau dia ingin survival karena memang dia lapar. Nah, inilah sebenarnya seorang guru harus gali ketika anak berperilaku. Jangan langsung menjudge bahwa ini anak peminta-minta, ini anak tidak ada malunya. Akan tetapi kita sebagai seorang guru harus menelaah dan menggali secara mendalam apa sih kebutuhan dasar anak ini berbenturan dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah love and belonging. Yang mana love and belonging ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini merupakan sifat manusia yang psikologi, bahwa setiap manusia itu membutuhkan yang namanya rasa kasih sayang, rasa ingin diterima, rasa dipedulikan, dan ingin menjadi bagian dari sebuah kelompok yang diakui dan diterima. Nah, itu bagian daripada yang kedua ini. Nah, jadi sebagai sampel ketika ada seorang peserta didik yang suka maksudnya mungkin melakukan sesuatu tindakan yang tidak pantas kepada temannya yang lain, kemungkinan kita sebagai seorang guru harus menggali apa sih sebenarnya kebutuhan dasar ini yang berbenturan dengan kenyataan. Kemungkinan anak ini butuh kasih sayang. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah power. Di mana semua manusia pasti ingin dianggap, pasti mempunyai harga diri. Baik pemimpin, baik diakui, baik didengar maupun berprestasi. Kemudian yang keempat adalah freedom, yaitu kebebasan. Jadi kebebasan di sini bagaimana kita bebas mandiri mengeksplorasi apa keinginan kita, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dan dirinya. Dan yang terakhir adalah fun, kesenangan. Jadi kebutuhan dasar yang terakhir ini tentu kita semua butuh refreshing, butuh humor, butuh tertawa, butuh bermain, dan lain sebagainya. Nah, saya ambil sebagai contoh untuk mewakili karena saya mau menguji ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Apakah ada pengaruhnya? Kemarin itu saya mengambil sebuah sampel anak perwalian saya, yaitu Adriansyah, yang kebanyakan guru mengatakan bahwa dia adalah anak yang malas. Dia adalah anak yang kurang peduli
dengan dirinya. Saya menerapkan apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini terkait dengan budaya positif. Apakah ada pengaruhnya? Nah, ternyata ketika saya lakukan, betul apa yang dikatakan William Glazer, apa yang dikatakan oleh Diana Rosen, bahwa ketika anak melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Nah, apa yang saya dapatkan ketika berbicara hati ke hati kepada anak tersebut, ternyata Bapak Ibu dari kelas 4 SD dia sudah memendam kebencian. Jadi apa yang saya gali di sini, oh ternyata ini anak butuh kasih sayang orang tuanya. Karena memang pada waktu itu terjadi perceraian antara kedua orang tua dan tak lama kemudian setelah masa iddah ibunya menikah kembali, dan inilah yang membuat dia sampai sekarang kehilangan kasih sayang. Dia merasa seperti itu dan mendendam bencinya kepada bapak tirinya. Kemudian saya lagi menggali karena saya terkadang memancing anak-anak di otomotif itu, apa sih hobi kalian? Dia mengatakan kami suka balapan Bu. Oh kalau begitu oke. Bisa kau perlihatkan video-video, adakah yang bisa ibu tonton? Dia memperlihatkan, wah ternyata betul-betul ini anak juga suka balapan. Ada video yang dia tunjukkan sampai-sampai masuknya bisa menghilangkan nyawanya, dan ada malah beresiko terhadap dirinya sendiri, dan ada malah gengnya di daerah Luhur, yaitu daerah Belopa, dan sering dia masuknya bertanding di sana. Nah, saya gali kembali bahwa ternyata anak ini membutuhkan sebuah kebebasan, karena memang dia berkumpul dengan kebencian yang berpuluh-puluh tahun. Kebebasan inilah yang dia ingin tunjukkan. Dia tidak peduli bahkan apakah yang dia lakukan itu meregang nyawanya, nanti dia tidak peduli itu. Nah, kemudian kembali saya bertanya, tidak tinggal sama siapa? Nah, saya tinggal bersama nenekku Bu, karena saya benci sama ayah tiriku. Saya lagi menggali informasi dari anak itu, rumahnya nenek tak di mana, di Bodiko Bu. Dan kalau ibu di jalan di sini di bagian Siwa juga di sekitar pasar. Kenapa Nanda? Nanda kan sering terlambat. Kenapa memilih jarak yang begitu jauh? Kenapa tidak tinggal saja di daerah dekat sini di rumah ibu? Bu, seperti itulah sampai sekarang hatiku belum terbuka menerima ayah tiriku. Dan inilah sebenarnya yang ini dia terbuka anak ini karena berbenturan dengan pengharapan-pengharapannya. Nah, sehingga balapan tadi yang dijadikan sebagai ajang kesenangan, meskipun berbahaya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau satu anak saja ada 3 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, sedangkan ini ada 5. Satu saja kebutuhan dasar tidak terpenuhi, bagaimana sudah ada aksi-aksi yang sudah bertentangan dan melanggar aturan-aturan agama. Apalagi ini anak berpuluh-puluhan tahun memendam itu, tentu betul-betul anak ini menggerakkan psikologinya, kejiwaannya betul-betul tergoncang. Nah, ketika nantinya anak ini masuk di sekolah, kemudian ada lagi yang menghati karena dia terlambat, ada lagi seorang guru yang menjadi dia malas, kemungkinan dia sudah merasa tidak berguna lagi. Nah, inilah barangkali hikmah yang saya dapatkan dari ilmu pendidikan guru penggerak ini, bahwa betul-betul ada pengaruhnya, karena ini anak jarang bisa mengajak berbicara dan mengatakan yang sebenarnya. Dan alhamdulillah dengan pendekatan yang saya dapatkan di modul 1.4 ini mengenai budaya positif, alhamdulillah saya mampu mendalami permasalahan-permasalahan yang berbenturan dengan kebutuhan dasar peserta didik tersebut. Kemudian dari tadi contoh konkret yang saya dapatkan yang telah terjadi di sekolah kita SMK 2 Negeri Wajo ini, ada lagi studi kasus yang perlu kita telaah mengenai 5 kebutuhan dasar manusia.
ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap hari kali ia berlatih menyetir, ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Jawaban Dimas yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa kira-kira dari 5 dasar kebutuhan itu yang ingin dipenuhi oleh Dimas? Ada yang bisa menjawab? Oh, bagus sekali Bu. Penguasaan, merasa ingin diakui, betul sekali. Ya, itulah guru penggerak, selalu bergerak dan menggerakkan dan memobilisasi perubahan-perubahan dan sampai sekarang ilmunya masih berjalan. Kemudian yang kedua, jawaban Dimas, dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebutuhan apakah yang ingin dipenuhi? Apakah penguasaan, apakah kesenangan, apakah survival, ataukah freedom, kebebasan? Freedom. Oke. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebutuhan apa yang ingin didapatkan oleh Dimas ini? Ya, silakan. Kemudian yang terakhir adalah menyetir mobil itu seru. Kebutuhan apa di sini kira-kira? Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah penguasaan, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, maksudnya rasa diterima oleh teman-teman ini. Kemudian kebebasan dan yang terakhir adalah kesenangan. Kemudian selanjutnya adalah apa sebenarnya yang memotivasi manusia berperilaku? Ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Barangkali sebagai sampel ketika ada peserta didik atau seorang guru yang datang ke sekolah pagi-pagi karena takut ditegur oleh bapak kepala sekolah, berarti kita ingin menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jika ada peserta didik atau guru yang datang pagi-pagi karena ingin dihargai oleh kepala sekolah, berarti ini masuk kepada motivasi perilakunya hanya ingin mendapatkan imbalan atau pujian atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sangat lemah Bapak Ibu, karena motivasi sesungguhnya ini adalah motivasi ekstrinsik yang dasarnya di luar dari dirinya, karena hanya pengaruh dari seseorang sehingga dia melakukan kebaikan yang mungkin saja bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang tertinggi. Kenapa? Karena ini adalah motivasi intrinsik yang memang terlahir dari hati nuraninya untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai apa yang dipercaya dan diyakininya. Nah, ini adalah motivasi yang sangat tinggi dan sepanjang hayat sampai kapanpun anak pengertian akan berpengaruh sampai jangka panjang. Meskipun ada hadiah, ada
imbalan, dia tidak peduli itu karena pemahamannya terkait dengan nilai-nilai yang dia hargai, dia tanamkan dalam dirinya, sehingga dia betul-betul Baik Bapak Ibu yang terhormat, itulah tadi pemaparan dari Ketua CGP Angkatan 9 Kabupaten Wajo, yaitu barangkali ada yang ingin ditanggapi apa ada yang ingin bertanya dari pemaparan materi yang dipaparkan tadi. Saya silakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bisa dipahami juga tentang mengikuti budaya penduduk sekolah. Saya baru pertama kali ikut di teman-teman di walaupun sudah ada haknya teman-teman ini, tapi inilah pertama kali saya ikut dan kegiatan yang saya ikut dari awal bahkan pekerjaan ini. Dan ternyata memang dengan keadaan ini sangat luar biasa kita dapatkan. Saya mulai kembali ke sekolah terbuka aja. Tapi mulai apa yang pernah hanya kita membaca saja itu boleh kembali lagi. Ternyata yang mulai ini semua. Termasuk dalam bahasa tadi hukum bahasa konstitusi. Kalau bicara konstitusi tadi kalau bahasanya dari Ibu Yudi, mesti teman-teman sudah lihat kata-kata konstitusi. Tapi sebenarnya kata konstitusi itu baginya itu baru itu dihubungkan dengan pendidikan. Kalau bicara konstitusi pajak, ya kita tahu itu pajak. Nah, tapi secara dasarnya sama saja. Itu mengembalikan sesuatu yang salah. Sama dengan artinya di konstitusi. Tapi kalau ternyata ini bisa juga. Definisi dipakai dalam bahasanya di pendidikan. Nah, kemudian gambaran saya seperti yang saya tanyakan adalah tadi kita sudah bicara tentang keyakinan. Saya akan mengajarkan memang yang sangat penting kita buat adalah keyakinan. Dan kita jangan sampai ada hubungan konsekuensi. Tetapi kenyataannya, kalau bicara tentang apa yang di pengertian tadi itu adalah hukuman, konsekuensi dan keyakinan. Seringkali ternyata masih ada. Saya juga pernah lihat. Saya juga pernah bincang masalah kalau namanya kita keyakinan dulu bicara tentang mau bicara ada bahasanya peraturan sudah jelek karena sudah selesai Jogja lo bahasanya ya tidak pakai tidak bahasa baru, kalimat baru supaya lebih mudah memberikan rasa orang memahaminya. Kalau saya yakin kenapa pemerintah memberikan kata keyakinan? Karena kalau bicara peraturan orang tidak tahu peraturan itu sudah ini bagus, maknanya bagus sebenarnya. Dan kenapa yang butuh makna baru tentang peraturan itu maknanya ini karena sudah lama sekali kata peraturan dan sudah banyak hal yang diwakilkan. Akhirnya orang berpikir peraturan itu kayaknya agak ini. Jadi sebenarnya kita untuk memudahkan masuk kata-kata keyakinan. Apa yang saya ingatkan bahwa kita seringkali untuk mempercepat suatu hal yang benar, atau pendapat benar, atau gagasan ide baru benar. Seringkali kita memakai kata baru yang kita bersama. Karena dengan kata begitu kata baru itu bisa memudahkan dalam percepat suatu hal-hal yang baik. Sekarang yang saya tanyakan tentang keyakinan itu, apa keyakinan itu? Memang tidak boleh diberikan suatu sanksi atau memang hanya sekedar melihat saja. Itu yang perlu kita perbincangkan barangkali. Karena kalau kita bicara keyakinan tanpa ada mungkin tindak lanjutnya, itu mungkin yang perlu itu yang memang berat sekali menurut karakter budaya bagi kita sekarang ini. Ya itu berat sekali. Dan kurang lebih bertiga mungkin bisa, tetapi dari itu bisa terdapat dari kebijakan sumber ini bukan hanya mungkin. Dan kita menguatkan kita bahwa dia betul-betul keyakinan itu harus dan tidak ada yang lain. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Pak Muhammad Isma. Saya kira simpulnya begini Bapak ya. Apakah keyakinan itu ya harus ada dan menghilangkan apa kata tertib itu kemudian dipasangkan dengan cuma ya. Jadi keyakinan telah saya berpasangan dengan definisi ya. Oke. Saya silakan Pak Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya kembali kepada pemaparan tadi bahwa tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah, kita kembali tadi dengan peraturan yang berlaku. Kenapa mesti ada keyakinan itu ya? Kembali pada pertanyaan sederhana tadi. Contoh bisa saja saya katakan bahwa dilarang melakukan kekerasan. Jadi, ada kata larangan. Berarti kalau ada kata seperti itu jelas ada konsekuensi daripada peraturan yang telah dibuat tersebut. Nah, ini bahasa agak mengikat ataukah ada rasa keterpaksaan di dalamnya. Nah, sedangkan keyakinan kelas ini adalah sesuatu contohnya tadi dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelas yang harus sebenarnya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Nah, dari nilai ini seperti keselamatan atau menghormati orang lain ini, anak-anak akan terbuka sendiri bagaimana itu mewujudkan namanya keselamatan, bagaimana cara menghormati orang lain. Saya kira demikian. Barangkali ada tambahan dari teman-teman CGP kami. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai lagi pertanyaan dari Bapak Ketua LSP terkait dengan jika ada pelanggaran atau kesalahan, apakah ujung-ujungnya itu apakah di keyakinan yang kita percaya itu ada konsekuensinya? Nah, sebenarnya Bapak Ibu cuma bahasa di sini diperhalus karena yang membuat sebenarnya bahasa restitusi itu adalah seorang psikologi yaitu William Blatter and Janet Gordon. Maka sebenarnya intinya arti yang secara literal mengarah sebenarnya kepada aturan-aturan atau keyakinan. Nah, keyakinan ini sebenarnya ada juga konsekuensinya, akan tetapi kita membangunnya atau membuat konsekuensi itu dari dua arah, komunikasi dua arah antara peserta didik dengan guru. Sama halnya kalau keyakinan kelas, makanya seorang guru itu memflorkan peserta didik itu bercurah pendapat apa sih keinginannya terkait dengan kelasnya ini. Apa yang dia inginkan, nilai-nilai kebajikan apa yang dia yakini yang mampu menumbuhkan nilai positif, nilai budaya positif di dalamnya. Nah, tentunya anak-anak akan mengeluarkan atau bercurah pendapat bahwa kita harus mengembalikan barang pada tempatnya. Nah, itu mengembalikan barang pada tempatnya itu mengandung sebuah sebenarnya nilai-nilai kebajikan yaitu bagaimana anak-anak bertanggung jawab. Apakah ada konsekuensinya? Konsekuensinya sendiri ini anak-anak langsung menyadari kesalahannya bahwa kenapa saya melanggar. Jadi keyakinan itu tetap ada konsekuensinya, akan tetapi meskipun guru tidak menyampaikan bahwa ini konsekuensi yang kamu langgar, akan tetapi secara sadar anak-anak langsung tahu karena kenapa
itu yang saya pahami Bapak terkait dengan keyakinan-keyakinan ini. Karena sesungguhnya keyakinan-keyakinan ini akan terbentuk ketika sebenarnya seorang guru juga mampu menggali keinginan atau kebutuhan peserta dirinya. Jadi ada timbal balik antara guru dan peserta didik. Nah, ketika kita hanya memberikan misalnya sebuah keyakinan yang perlu anak-anak percaya, akan tetapi sebagai guru kita tidak memberikan contoh atau teladan atau mungkin sebagai pamong, saya rasa nilai-nilai atau budaya positif akan sulit juga kita terapkan di lingkungan sekolah dan kelas kita. Yang intinya di sini adalah bagaimana kita berkolaborasi antara guru dan peserta didiknya itu. Demikian pula berkolaborasi dengan semua stakeholder warga sekolah yang ada di SMK 2 Wajo. Saya kira seperti itu jawaban dari saya, dan mungkin ada tambahan dari rekan saya, guru BMPD, saya serahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rese. Saya hanya dapat menambahkan bahwa sebenarnya restitusi itu atau terjadi apabila terjadi hal yang di luar dari keyakinan yang telah diyakini, bahwa restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan sehingga anak bisa kembali kepada kelompok mereka, artinya kelas mereka dengan pribadi yang lebih kuat. Artinya anak itu pada saat dia melakukan kesalahan, kita melakukan tindakan 3 langkah restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua mendeteksi tindakan apakah yang dilakukan benar atau salah. Di situ siswa akan menjawab sendiri apa kesalahannya dan akan menemukan solusi dari apa yang menjadi suatu alasan mengapa dia melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan di sini, menanyakan keyakinan kelas yang dia langgar, apakah sesuai dengan apa yang diyakini atau tidak. Kemudian selanjutnya mereka akan kembali ke kelas mereka dengan karakter yang lebih kuat dan bisa saja menjadi contoh bagi teman-temannya bahwa saat melakukan kesalahan tidak selamanya kita harus menjadi orang gagal, tapi akan membangkitkan diri dan semangat anak tersebut dan kembali kepada nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Mungkin seperti itu Pak jawaban dari saya. Baik. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan kedua, bisa tambahkan sedikit. Ketika saya memahami hidup penggerak tentang keyakinan kelas, pemahaman dasar saya pertama adalah memasangkan antara peraturan dan hukuman. Kemudian memasangkan antara keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itu yang saya pahami. Kenapa? Karena tata itu selalu tujuannya untuk konsumen. Nah, itu yang dihilangkan di buku penggerak. Ketika kita melakukan hidup merdeka, awalnya akan 1, 2, 3 di grup penggerak itu masih menggunakan bahasa kesepakatan. Kenapa kesepakatan? Karena kesepakatan itu lahir dari dua arah, antara peserta didik dengan gurunya di dalam kelas itu. Kemudian kenapa dia berubah ke keyakinan kelas? Karena kita mau mengajarkan nilai kebajikan itu dari kesepakatan yang dibuat tadi, maka kita lebih menguatkan kesepakatan kelas ini menjadi sebuah keyakinan. Nah, ketika keyakinan ini dilanggar, nah itu adalah konsekuensinya adalah segitiga restitusi. Nah, tadi kita sudah melihat di atas paparan tentang hukuman dan konsekuensi itu bagaimana. Hukuman berkaitan dengan tata tertib atau peraturan yang ada, sementara konsekuensi itu dari keyakinan kelas, lahir dari keyakinan kelas. Saya kira begitu pemahaman kita tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu menyenangkan nilai kebajikan dari peserta didik. Kenapa? Karena peserta didik sendiri yang membuat keyakinan tersebut. Ditanyakan, diperoleh ke peserta didik kira-kira seperti apa. Dan di kata keyakinan kelas tidak ada kata dilarang, tidak boleh. Itu sudah dihilangkan. Diganti dengan kata-kata seperti yang lebih halus. Misalnya dilarang di dalam kelas. Bahasanya diciptakan kenyamanan kelas. Itu berubah menjadi seperti itu kalimatnya ketika kita menawar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mohon izin saya berdiri. Tadi teman saya duduk, jadi sekarang saya mau berdiri lagi. Baik, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMK Negeri 2 Wajo, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Wajo, Bapak dan Ibu rekan-rekan pendidik SMK Negeri 2 Wajo yang kami cintai selalu. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari menjelang sore ini kami dari calon guru penggerak angkatan 9 akan memaparkan ataukah memperkenalkan materi-materi yang telah kami pelajari di CGP angkatan 9 Kabupaten Wajo. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan materi-materi yang kami akan paparkan pada siang hari ini, yaitu tentang implementasi budaya positif dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila di SMK Negeri 2 Wajo ini. Adapun sebenarnya kami perkenalkan agenda sebenarnya untuk hari ini adalah pembukaan yang telah berlangsung tadi, presentasi konsep, dan nantinya adalah tanya jawab dan refleksi. Namun Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya karena Bapak dan Ibu mengantuk, jenuh, kita SS breaking dulu. Yes. Ya, Bapak dan Ibu silakan berdiri. Ya, kita berdiri dulu Bapak Ibu. Ini dulu. Bluetooth dihidupkan, sedang mencari pelengkap. Koneksi Bluetooth berhasil. Terima kasih atas kerjasamanya.
Baik, kami perkenalkan bahwa tujuan pelaksanaan daripada sharing session budaya positif ini, yang pertama yaitu bagaimana guru memahami konsep pendidikan menurut IHAJA Jawa Barat dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, bagaimana guru dapat memahami perannya untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Dan yang ketiga, yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan yang namanya ekosistem sekolah yang aman dan senantiasa berpihak pada murid. Bapak dan Ibu, mohon maaf saya dulu kembali karena capek tadi berdiri. Ya, kita masuk kepada budaya positif. Yang terkait dengan budaya positif, ini kita gara-gara panjang PC ini. Iya. Baik, terkait dengan budaya positif, ini dicontohkan perbandingan dengan hidup sesuai dengan tadi pemaparan dari CGP angkatan 9 pada sesi pertama tadi, bahwa pendidikan dan pengajaran itu berbeda Bapak Ibu. Pendidikan itu lebih mengarah kepada kognitifnya daripada peserta didik. Sedangkan pengajaran itu akan mengarah kepada sikap daripada peserta didik. Jadi pengajaran itu adalah menuntun. Nah, untuk budaya positif ini terkait dengan menuntun. Jadi menuntun itu, ini diibaratkan sebagai petani. Bagaimana seorang petani itu? Jadi itu petani sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Petani itu menanam padi. Seorang petani itu menuntun tumbuhnya padi atau jagung. Ya. Bagaimana caranya tumbuh padi atau jagung itu? Tentunya harus ada yang namanya dipupuk, ada yang namanya disiram, dibasmi hamanya. Itulah yang sering timbul juga di sekolah. Kita selalu senantiasa memberikan kepada peserta didik, menuntunnya ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. Dan dalam satu sekolah itu pasti juga ada yang namanya masalah-masalah yang timbul. Nah, disinilah perannya kita sebagai guru, sebagai penuntun. Seperti inilah juga petani. Tidak akan berhasil, tanamannya apabila tidak dipelihara dengan baik-baik. Jadi begitu juga kita seorang guru, kita harus senantiasa memelihara peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, saya kembali kepada budaya positif. Di mana yang pertama yaitu disiplin positif, motivasi pendidikan perilaku manusia. Ini telah dipaparkan oleh teman kami tadi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Inilah materi saya. Dan kebutuhan dasar manusia akan dipaparkan juga oleh teman saya nantinya. Posisi kontrol. Dan yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini juga menjadi bagian saya. Baik Bapak dan Ibu, tolong diperhatikan bahwa akan muncul yang namanya budaya positif di sekolah kita itu apabila ada yang namanya lingkungan positif. Tidak mungkin akan tercipta yang namanya lingkungan positif kalau tidak ada kelas kecil. Nah, itulah di kelas kecil itulah akan dibentuk yang namanya keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, kita masuk pada materi saya yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, timbul pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa mesti ada keyakinan kelas? Bapak dan Ibu mungkin ada yang bisa memberikan pendapat. Dengan timbulnya pertanyaan ini, mengapa tidak peraturan yang ada di sekolah? Kenapa mesti keyakinan kelas?
Dalam saat ini Bapak dan Ibu saya persilakan, barangkali ada dari antara Bapak dan Ibu ingin berpendapat tentang hal ini. Dipersilakan Bapak Ibu. Tabe. Halo. Ya, Ibu Arma, silakan Ibu Arma. Ini berbagi, sesi berbagi Bapak Ibu. Bapak dan Ibu punya pasti pada pengalaman. Ya, kita berbagi ilmu sekarang. Silakan Ibu Arma. Terima kasih, maka bisa mendapatkan materi dari BPJS yang baik hati. Ya, kenapa bukan peraturan? Seminim atau sekadar pemahaman saya kenapa digunakan saya dengan kelas karena saya lihat artinya kita membangun menjadikan siswa dia mau kelasnya seperti apa. Jadi siswa sendiri, peserta didik sendiri ya berbicara mengemukakan pendapatnya bahwa baiknya seperti ini. Jadi kalau poin-poin itu bersumber dari siswa, otomatis mereka sendiri sadar dan akhirnya melakukan itu dengan ikhlas. Ya, nada tadi dengan materi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwa disiplin positif itu sebaiknya bukan karena ada ini, tapi kesadaran dari peserta didik kita. Nah, kalau peraturan kan yang membuat adalah guru. Jadi seolah-olah peserta didik itu peraturan tapi hanya karena takut, bukan karena kesadaran dari dalam. Itu sebenarnya pemahaman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas betul Ibu Arma, IDP Angkatan 7. Terima kasih Ibu. Jadi itulah tadi peraturan. Jadi sumber peraturan itu sebenarnya Bapak Ibu ini terikat, ya kita terikat sebenarnya. Kita melaksanakan hanya karena takut pada sesuatu, takut pada hukuman, ingin penghargaan. Beda dengan keyakinan. Nah, ini keyakinan akan timbul sendiri dalam diri kita. Akan muncul sendiri dalam diri seseorang itu. Baik, kami lanjut sesuai dengan pertanyaan tadi. Maka kami menarik kesimpulan untuk hal ini bahwa peraturan itu sebenarnya karena ada rasa ketakutan ataukah ini penghargaan. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang timbul dalam diri seseorang. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Contohnya lagi, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Lanjut, hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Lanjut, itu perbedaan daripada hukuman dan konsekuensi tadi. Baik, saya yang memasuki materi kedua, yaitu restitusi. Nah, saya kembali kepada apakah itu restitusi. Ini Bapak Ibu pasti tidak asing lagi sebenarnya. Bapak dan Ibu lebih banyak memiliki pengalaman dibanding kami CGT. Tapi tidak apa-apa, mari kita bersama-sama kembali mengingat ya, bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini proses untuk memperbaiki murid. Proses untuk memanusiakan manusia. Ya, memanusiakan manusia. Proses untuk hijrah. Dalam artian itu agama hijrah kembali kepada yang benar. Ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu yang jelek menuju ke yang benar. Lanjut. Nah, bagaimana ciri-ciri restitusi itu? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus, bukan untuk menghakimi, akan tetapi belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Lanjut daripada itu yaitu memperbaiki hubungan. Jelas kalau memperbaiki hubungan ada ikatan emosional antara kita dengan siswa, ada silaturahmi, ya. Kalau menurut agama mempererat tali silaturahmi. Lanjut tawaran. Ya. Tawaran itu bukan paksaan. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Begitu juga restitusi fokus pada solusi, mengatasi masalah tanpa masalah. Itu ya. Lanjut, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti saya katakan tadi, kita menuntun siswa-siswi kita, peserta didik kita ke jalan yang benar. Ya, dari suatu tindakan yang salah kita tuntut untuk lebih baik lagi. Jangan kita langsung menghakimi anak kita, peserta didik kita. Nah, saya perkenalkan namanya segitiga restitusi. Ini segitiga, namanya segitiga Bapak Ibu ada. Ya, mas segitiga dulu. Ada runcing-runcingnya. Ada 3 sisi. Yang mana yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, sepertinya kalau kita menjumpai masalah-masalah, melihat siswa kita bermasalah, kita tidak langsung memvonis kau salah. Tidak. Kita dulu menstabilkan keadaan. Kita menstabilkan identitas. Apa yang kita ucapkan kepada putra-putri kita, siswa-siswi kita di sekolah, kalau di rumah adalah putra-putri kita. Kita panggil baik-baik. Nanti kita tayangkan videonya Bapak Ibu. Dijelaskan dulu. Apa perkataan kita kepada siswa-siswa kita yang bermasalah? Jangan langsung, kau bersalah tidak. Ya. Coba mainkan kakinya semua. Letihnya kita seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang namanya menstabilkan keadaan, menstabilkan identitas itu, kita panggil baik-baik di ruangan desa atau di ruangan kita.
Nah, tahu tidak kenapa saya panggil? Dengan senyuman, jangan bukan galak. Ingat Bapak Ibu, seorang guru itu harus senantiasa memasak yang namanya senyuman. Senyum itu adalah ibadah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, dan kita galak sama anak-anak. Kita harus senantiasa menjalin hubungan emosional dengan peserta didik kita. Nah, apa yang kita katakan kepada siswa-siswi kita? Nah, setiap orangnya, ya. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita tanya baik-baik, kita dekati, kita campak-campak lah. Tapi kalau lagi-lagi dari campak-campak perempuan, nah, Bapak Ibu berikan perkataan. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ibu juga pernah jadi tua di sekolah. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Lanjut, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, apa kegiatan kita, apa perlakuan kita kepada siswa kita yang bermasalah? Kita katakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti ini kalau dia terlambat. Nah, keterlambatan Anda datang pasti ada alasannya. Jangan langsung bilang, kenapa terlambat? Ya. Coba di sana, di bawah terik matahari. Itu zaman Belanda, Bapak. Sekarang sudah, iya, zaman nol. Lanjut daripada itu, yaitu apalagi yang kita harusnya kita bilang. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara kira-kira apa kira-kira yang bisa dilakukan supaya tidak terlambat lagi datang di sekolah? Pasti ada jawabannya anak-anak waktu itu. Bu, sebenarnya itu alarm itu sebenarnya berputar, tapi sengaja tidak bisa kedengar karena malam sekali, harus malam sekali, jadi sebenarnya lagi tidur. Ya, kalau masalah terlambat ya begitu. Pasti ada jawabannya, timbul sendiri, akan muncul sendiri jawaban daripada anak itu. Dan dari situlah mereka akan sadar. Bapak Ibu. Lanjut, segitiga selanjutnya, dan selanjutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Apa pertanyaan yang muncul? Ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Masih ingat tidak Anda kesepakatan kelas dulu? Iya, Bu, masih tentang kedisiplinan, Bu. Nah, kalau Anda masih ingat tentang kedisiplinan, apakah kira-kira Anda bisa merubah sikap itu, bisa meyakini, bisa kembali kepada kedisiplinan yang diterapkan atau keyakinan kelas yang diterapkan di sekolah kita. Setelah itu baru kita berikan kepada putra-putri kita atau siswa kita masalah itu, kami kasih penutup. Nah, kamu ingin jadi apa? Nah, disitulah akan muncul sendiri. Anak akan sadar di situ, dia akan berpikir yang positif. Jadi bedakan Bapak zaman dulu langsung memberi hubungan dengan sekarang. Jadi kita sekarang ini dulu dengan hubungan, sekarang dengan hati. Baik Bapak Ibu,
Sudah ini. Habis. Harus juga saja. Nanti Pak, pertanyaan tadi, tampung masih dulu. Kita mau bertanya Bapak? Mau saja. Moderator dulu, saya kembalikan kepada moderator. Karena habis tunggu Bapak Ibu 60 menit. Saya juga akan berumur nanti. Tadi kan pemain pemaparan jadi kita harus ada pemaparan ya pemaparan oleh Ibu Ido SSGM.